Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode ke-73, kita sudah mendalami tema komunitas yang mewartakan cinta Tuhan. Kewajiban untuk mewartakan cinta Tuhan selalu melekat pada hakikat diri kita sebagai orang Kristiani. Meneruskan tema ini, mulai episode 74, kita akan masuk ke dalam bahasan diutus untuk mewartakan firman Tuhan dalam semangat kaum Anawim. Sebagai tahapan awal, kita akan melihat pribadi Yesus Kristus sebagai teladan kaum Anawim. Jika kita mengikuti seluruh perjalanan hidup Yesus, kita menemukan seorang tokoh yang tidak terikat pada pribadi atau kekuasaan duniawi apapun. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum agar lebih efektif mewartakan firman Tuhan. Ia menganjurkan para murid untuk meninggalkan segala sesuatu agar lebih leluasa mendalami firman Tuhan. Kemana-mana ia selalu berada di lingkungan orang miskin dan terpinggirkan, membela hak-hak mereka agar mereka memiliki peluang yang besar bersatu dengan Bapa di dalam kerajaan kekal. Kristus sendiri menghayati hidup sebagai orang yang miskin dan terpinggirkan. Walaupun ia dihargai dan juga diagungkan oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa, namun ia tidak memanfaatkan kekaguman mereka itu untuk menggolkan agendanya. Hal ini sangat tercermin di dalam sikap hidupnya sendiri. Demikian juga pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dalam diri Kristus inilah kita hendak menggali pokok-pokok penting menjadi utusan Tuhan di dalam semangat kaum Anawim. Menghantar refleksi kita hari ini, kita akan membaca Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, panggilan Tuhan seringkali datang melalui peristiwa yang tak terduga. Dalam sejarah kekristenan, ada sejumlah orang yang pada awalnya sangat menentang Kristus dan ajaran-ajarannya, kemudian ternyata dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewarta firman ilahi yang membawa keselamatan. Contoh terbesar di dalam kitab suci adalah Santo Paulus. Paulus yang pada mulanya adalah penganiaya murid-murid Tuhan, ditangkap dan diubah oleh Yesus Kristus di gerbang kota Damaskus. Sejak itu Paulus tidak pernah lagi kembali ke jalan yang lama. Ia menerima Kristus, ia dijiwai oleh Kristus, ia mempersembahkan seluruh hidup dan karyanya untuk menegakkan ajaran Kristus. Paulus begitu berubah
karena Kristus sendiri tampil sebagai pribadi yang sangat inspiratif. Yesus adalah sosok karismatis yang sangat konsisten antara kata dan perbuatannya. Sehingga ketika ia berkata bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, Yesus mengungkapkan satu kebenaran hakiki yang ia hayati sendiri. Kita tentu masih ingat peristiwa Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Dan di akhir puasa itu ia digoda oleh iblis. Godaan iblis menyentuh langsung kebutuhan pokok manusiawi, yakni kebutuhan ragawi, kebutuhan dikenal dan diterima orang, dan kebutuhan untuk berkuasa dan berpengaruh. Tiga godaan ini sangat esensial dan sulit ditampik oleh manusia-manusia yang tidak mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Namun Yesus sudah mengisi hatinya dengan firman ilahi, maka dengan gampang ia melawan godaan iblis tersebut, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi firman Bapa yang telah bertakhta di dalam dirinya. Lagi pula, Kristus sendiri dari sisi ilahi adalah firman yang menjadi manusia. Perpaduan antara kekuatan ilahi dan kemampuan manusia untuk mengendalikan diri membuat Kristus tampil sebagai sosok sempurna yang memberi teladan kepada setiap orang yang mencari kebenaran di dalam hidupnya. Di dalam peristiwa dialog dengan orang-orang yang mau mengikutinya, Yesus menekankan betapa pentingnya melepaskan kelekatan dengan harta, kuasa, dan berbagai kenikmatan duniawi lainnya. Kepada seorang yang dipanggil untuk mengikutinya, yang berdalih bahwa ia hendak menguburkan Bapanya terlebih dahulu, Yesus mengatakan ini, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kepada seorang lain yang ingin berpamitan dulu dengan keluarganya, Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Dengan kata lain, setiap orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta firman-Nya, hendaknya meninggalkan mentalitas mencari dalih agar bebas dari tugas tersebut. Dengan menerima Kristus, kita, para adorator sekalian, sesungguhnya menerima tugas perutusan Yesus Kristus. Kristus mewajibkan setiap muridnya untuk bersaksi tentang kebenaran ilahi dalam perkataan dan perbuatan. Maka prasyarat yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang hendak mengikutinya saat itu sesungguhnya berlaku dan sangat relevan bagi kehidupan kita masa kini. Pertama-tama, seperti Kristus, mari kita mengisi hati kita dengan firman ilahi. Firman itu harus menjadi pedoman hidup kita. Firman itu harus menjadi filter cara kita memandang setiap peristiwa hidup. Firman itu harus menjadi inspirasi dalam hidup dan pelayanan kita. Firman itu harus mengubah kita menjadi pribadi yang bebas, agar dengan leluasa kita mengungkapkan kebenaran apapun resikonya. Dengan dasar pribadi yang sudah dibaharui oleh firman, kita hendaknya melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan duniawi. Kelekatan-kelekatan duniawi berarti hidup kita ditentukan oleh nilai duniawi tersebut. Dalam perkara ini, sebagai orang beriman, kita berkewajiban untuk membebaskan hati nurani kita, membuat keputusan demi keselamatan dengan berpedoman pada kelekatan tersebut. Setiap orang yang siap untuk mewartakan firman Tuhan, tetapi masih menoleh ke belakang, agar masih menikmati nilai-nilai duniawi,
Sesungguhnya dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Teladanilah Kristus yang bahkan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Namun kalau itu demi kerajaan Allah, saya percaya semua orang Kristiani layak untuk mengupayakannya. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti teladan-Mu, membebaskan diri dari kelekatan hidup duniawi, agar lebih mampu mengungkapkan kebenaran firman-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Biarlah sukacita iman merajai hati banyak orang karena kesaksian kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.